Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada rekan-rekan tenaga pendamping profesional, kemudian juga pegiat desa, rekan-rekan perangkat desa dan kepala desa, juga pengurus BUMDes, staf perangkat daerah yang pada pagi hari ini telah bergabung di Ngobrol Desa episode eh, 83. Ya, eh, 4, 80. 4. Oh, 84 ya. 84. Ya, pagi ini kita ngobrol bebas sharing session terkait dengan desa. Saya yakin sebenarnya juga eh, harusnya banyak permasalahan di desa yang mungkin perlu diobrolkan. Kemarin kayaknya saya hanya lihat lihat di medsos, ya, di medsos itu statement dari salah satu bahwa dana desa bisa dijadikan agunan untuk pinjaman koperasi Desa Merah Putih maksimal 30%. Itu kayaknya kemarin saya sekilas kaitannya dengan berita yang viral ya, kaitannya dengan yang disampaikan salah salah satu petinggi di Kementerian Desa ini. Dan saya kira ini juga belum ada kebijakan secara tertulis kaitannya dengan apa itu normatifnya kaitannya dengan itu. Ya, tapi yang jelas di desa setelah ada kebijakan kaitannya dengan dana desa minimal 20% untuk ketahanan pangan, khususnya untuk penyertaan modal BUMDes, ini memang agak berbeda itu sikap kawan-kawan kepala desa dan juga pemerintah desa dalam konteks dulu sebelum ada kebijakan ini eh, untuk BUMDes itu penyertaan modalnya hanya sebatas sebatas kasihan itu. Tapi kalau sekarang karena ada kebijakan akhirnya eh, jelas bahwa minimal 20% harus penyertaan modal BUMDes untuk tahan pangan dan ini gregetnya gregetnya semakin semakin apalagi sudah ada Kopdes Merah Putih ini gregetnya semakin kuat ini. Kira-kira bagaimana anggaran 20% ini bisa berkembang di BUMDes dan itu bisa menghasilkan suatu saat juga bisa memberikan pada warga desa kemanfaatannya. Ya, nanti juga akan ada pemantiknya yaitu Pak Dikoco, juga ada Mas Kolil kira-kira apa yang dirasakan oleh pemerintah desa, warga desa saat ini. Kami beri kesempatan untuk Pak Dikoco mengantarkan kaitannya dengan sharing session pada pagi hari ini. Monggo Pak Dikoco. Oke, terima kasih Mas Pangudi. Nah, saya kebetulan sedang tidak punya idenya apa ini yang kita mau obrolin tentang desa. Tetapi hal yang menarik yang sebenarnya coba kita lihat adalah kalau tadi bicara tentang Kopdes, tentang dana desa dan seterusnya, maka sebenarnya ketika kita bicara tentang bagaimana keberadaan atau pemanfaatan dana desa yang 20%, saya justru melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah desa atau atau salah satu desa di mana di Jawa Timur ya. Bagaimana penyertaan modal yang 20% untuk BUMDes untuk ketahanan pangan itu kemudian dari BUMDes kemudian berkolaborasi dengan Kopdes. Jadi dengan benderanya Kopdes itu maka kemudian rasa memiliki masyarakatnya juga dapat, kemudian apa permodalannya
tidak perlu cari modal dari luar karena BUMDes menyertakan modal di Kopdes. Jadi ini mungkin apa ya, bahasanya mungkin pensiasatan atau apapun lah, apa mencermati kondisi bahwa memang koperasi butuh modal, sementara mungkin beriur atau apa menggalang masyarakat menjadi anggota dan kemudian membayar simpanan itu juga nggak mudah, tapi perlu melakukan pelayanan ke anggota dan kemudian anggota biar merasakan manfaat. Ini kan kadang-kadang kan bisa jadi telur dulu atau ayam dulu kan gitu. Jadi anggota dulu atau memberikan kemanfaatan dulu kan gitu. Nah mungkin dengan cara yang dilakukan oleh teman di salah satu desa di Jawa Timur itu ya menurut saya bisa menjadi apa model yang coba bisa diduplikasi. Saya pikir walaupun kemarin masih sempat apa belum bisa mengakses ya dari desa yang bersangkutan sedang cari-cari belum ketemu untuk bisa langsung mengundang kepala desanya. Jadi saya pikir hal yang seperti itu Mas Panudi yang kemudian apa bisa teman-teman melakukan terobosan, bisa melakukan langkah-langkah supaya program-program itu bisa apa semuanya bisa berjalan. Saya pikir itu Mas Panudi antara dari saya, tapi saya lebih melihatnya pada kalau tadi Mas Panudi menarik isunya di urusan koperasi dan apa Irmak dana desa, saya pikir ya itu tadi yang mungkin apa menarik untuk bisa bisa di apa bisa dikolaborasikan ya. Tapi saya yakin kawan-kawan di desa lebih punya strategi. Sebenarnya yang kedua sebenarnya saya ingin juga menyampaikan hari Sabtu kemarin kita mengundang yang teman dari kooperasi.com untuk mengetahui ada sistem apa yang mereka bisa beri apa bisa fasilitasi untuk teman-teman koperasi. Nah, saya pikir ini juga menjadi bagian menarik. Kemarin kebetulan saya ada pertemuan dengan teman-teman perantauan. Yang menarik adalah ada satu lontaran tentang uh, potensi gagal koperasi. Ya. Artinya karena kita ketemunya yang teman-teman yang sudah cukup senior, kan? Jadi mereka masih punya trauma dengan apa KUD dan seterusnya. Nah, kemudian saya jelaskan tentang bagaimana transparansi apa dan partisipasi itu menjadi penting. Nah, kemudian sampailah ke urusan-urusan yang tadi saya sebut adalah tentang bagaimana sistem sudah disiapkan. Kementerian Koperasi sudah membentuk apa satu apa satuan atau konsorsium dari penyedia aplikasi dan seterusnya, sehingga kemudian komitmen mereka untuk membantu koperasi desa itu menjadi lebih valid, lebih bisa dipercaya. Kemudian saya sampaikan kita ketemu dengan salah satunya dan kemudian mendiskusikan tentang bagaimana sistem administrasi koperasi yang kemudian apa menjadi standar itu juga masuk dalam sistem itu, dan kemudian teman-teman kalau urusannya adalah sekedar memanfaatkan tata kelola dan keuangan dari koperasi, maka menggunakan sistem itu tidak berbayar ketika lebih meningkat lagi, dan mereka cukup tertarik dan surprise ketika bicara tentang ada asuransi gagal bayar. Jadi kemarin kan di forum itu kita dengar cerita tentang asuransi gagal bayar dan seterusnya. Jadi mereka cukup surprise dan kalau ini benar-benar akan luar biasa. Setidaknya kalau transparansi kooperasinya terjadi, otomatis kepercayaan menjadi lebih terbangun,
Dan ketika kepercayaan lebih terbangun, ya mestinya koperasi bisa diandalkan. Kira-kira kayak gitu, Mas Panudi. Jadi kawan-kawan mungkin ini sekaligus juga announce bahwa Kode Indonesia atau Koperasi Komunitas Desa Indonesia kita berkolaborasi dengan salah satu pengembang kooperasi.com untuk kemudian bagaimana baik koperasi Desa Merah Putih maupun koperasi-koperasi konvensional atau koperasi-koperasi lain itu juga bisa memanfaatkan sistem tata kelola anggota dan administrasi keuangan dari koperasi. Dan di dalamnya sudah sangat luar biasa menurut saya, karena kebetulan kita sudah memanfaatkan dari di dalamnya mulai dari neraca lajur, buku, catatan-catatan, Besar. Google, untuk kemudian sampai ada laporan keuangan dan seterusnya sudah disiapkan. Jadi saya pikir tidak ada lagi alasan bahwa uang uang simpanan anggota habis untuk membayar sistem atau mengembangkan aplikasi dan seterusnya. Jadi apalagi ketika kemudian lebih meningkat akan untuk keperluan simpan pinjam, itu di sistemnya juga sudah di cover program-program untuk itu. Saya pikir itu Mas Manusi tambahan dari saya. Terima kasih, monggo kawan-kawan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Ya, ya, terima kasih Pak Dewoto. Ya, tadi sampaikan bahwa dari komunitas perantau yang katalah pertama kaitannya dengan kurang kurang trustnya terhadap koperasi yang sekarang karena sejarah kemarin. Kemudian ada pencerahan dari Pak Dekoco bahwa ini ada sistem aplikasi yang untuk memberikan katalah keterbukaan kaitannya dengan eh, dan pertanggungjawaban kaitannya dengan pelaporan dan lain-lain ini. Ini saya kira yang mungkin ini Pak D. Itu memang bagian yang sekarang ini kelebihannya daripada koperasi-koperasi yang lain. Tapi untuk meyakinkan ini ini mungkin kita juga perlu belajar ya. Kenapa kok di Inggris kok terus ada semangat dari warganya, kesadaran dari warganya untuk apa ya menguatkan koperasi, mendirikan kemudian menguatkan ini koperasi ini. Ini saya kira yang nanti juga yang perlu kita lakukan pada warga-warga desa maupun kelurahan yang menentukan ya ini saya kira yang paling paling mindset itu yang paling PR yang paling segera harus kita lakukan. Ya, monggo yang lain ini ada Mas Kolil, ada Mas Lukman, ada Mas Arif dan lain-lain. Dipersilahkan ada Mbak Lisa, silahkan untuk mengomentari atau ide kaitannya dengan ini kan bebas, kaitannya dengan diskusi bebas dalam konteks terkait dengan desa. Monggo rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapatnya atau unek-uneknya dipersilakan untuk resen. Monggo, ya, yang jelas tadi Pak Di, merubah mindset ini yang perlu waktu dan perlu ketelatenan ini, biar kata warga itu bersemangat dengan ini loh untuk menjawab persoalan kita. Kalau persoalannya saya yakin semakin hari tidak semakin sedikit tapi semakin banyak adalah semakin banyak baik itu kebutuhan-kebutuhan dasar maupun kebutuhan yang lain ini. Dipersilakan rekan-rekan untuk menyampaikan kaitannya dengan kira-kira terkaitannya dengan isu-isu strategis yang sudah beredar di desa atau yang ada di desa. Ini terkait dengan berbagai macam lah. Lalu terkait dengan apa itu BUMDes, saya kira akan BUMDes bagaimana BUMDes unit usaha ketahanan pangan ini biar menjawab apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat dan apa yang bisa dipasarkan dari hasil produk itu kan juga menarik itu sebenarnya. Monggo rekan-rekan, ini ada juga Mas Tatang juga. Jadi mungkin Mas Panudi, Hmm. kalau bicara tentang
apa ya, bagaimana meyakinkan, menurut saya ya tinggal bagaimana kita paham dan bagaimana kita bisa menceritakan. Kalau menurut saya ya, karena saya ketemu yang kemarin itu kan apa, teman-teman senior lah, jauh di atas saya. Ketika kemudian mereka punya pengalaman-pengalaman masa lalu tentang bagaimana koperasi dipolitisasi, bagaimana koperasi dulu KUD itu koperasi apa ketua untung duluan. Mereka sangat paham gitu. Bagaimana kemudian KUD ini dikuasai oleh apa segelintir elit di desa dan seterusnya. Nah, yang kemudian saya lakukan adalah saya mencoba mendengar dulu apa pemahaman mereka tentang koperasi dan apa yang mereka ketahui dengan Kopdes hari ini. Jadi mulai dari yang mengkritik apa kebijakannya Pak Prabowo karena kebetulan beliau itu kemarin bukan pendukung gitu kan. Ya, jadi saya menikmati itu asik banget gitu kan. Oh gitu ya. Nah kalau kalau gini gimana nih Mas? Ya, kalau jadi setelah mereka cerita kemudian saya coba lontarkan. Nah sampai pada titik tertentu kemudian saya sampaikan, jenengan udah pada paham belum? Sekarang ini kayak apa posisinya? Koperasi Desa Merah Putih itu kayak apa posisinya? Nah udah terus cerita tentang ini kan bagi-bagi duit 3 miliar satu desa. Oh itu nanti udahlah paling habis dijadikan bancaan sama pengurus koperasi sama kadesnya sama perangkatnya dan seterusnya. Tambah lagi nanti itu relawan-relawan partai atau orang-orang politik nanti nitip-nitip dan seterusnya. Nah, ini buat saya menjadi menarik. Kemudian saya bilang, Mas, coba jangan buka aplikasi apa di handphone itu ada aplikasi KDMP Mobile itu aplikasi untuk kita mendaftar jadi anggota. Nah itu nanti jangan masukin nik itu akan diarahkan jadi anggota koperasi tempat Anda tinggal. Artinya anggota koperasi itu hanya dari wilayah yang bersangkutan, hanya dari wilayah desa yang bersangkutan. Kalau KUD itu kan dulu koperasi unit desa namanya, tetapi operasionalnya kecamatan itu satu. Nah kita Mas, kita yang apa, kita yang bukan warga sekarang udah jadi perantauan nih, kita bisa lihat loh Mas, di desa kita sekarang ini sudah ada koperasi apa belum, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, itu bisa Mas dengan aplikasi langsung. Mosok sih, hanya kemudian dibuka, oh iya ya, artinya kemudian mereka baru ngeh bahwa saya bilang penggunaan teknologi ini semakin mengurangi orang untuk tipu-tipu, semakin mengurangi orang untuk tidak transparan karena teknologi itu memaksa kita untuk transparan. Kalau transparan maka kemudian suka atau tidak suka kita dipaksa untuk jujur. Kalau toh tidak kemudian melakukan rekayasa yang cukup rumit atau rekayasa kelas tinggi ya, saya bilang gitu kan. Nah kemudian berkembanglah obrolan-obrolan itu sampai ke kalau simpan pinjam itu udah nanti lah pastilah duitnya habis. Apalagi nih akan dapat pinjaman. Terus saya tanya, zaman paham nggak proses pinjamannya? Ya pinjaman ketua tanda tangan, udah ngajukan permohonan, udah langsung cair, itu kan tinggal dibagi-bagi aja sama pengurus. Nah, ini pola lama, ini pola yang baru nggak kayak gitu. Terus kita cerita apa? Kita cerita sepemahaman kita. Saya ceritakan bagaimana prosesnya, bahkan yang terakhir itu kemarin di pertengahan Juli Pak Menko menyampaikan bahwa kalau koperasi belum belum ada untung maka tidak mungkin dapat pinjaman. Ya artinya ini murni bisnis. Jadi ini bukan bukan kemudian diberikan pinjaman secara gampang tapi harus dengan kajian-kajian bisnis dan seterusnya baru mereka kemudian menjadi terbuka. Oh gitu ya, oh gitu ya. Nah,
Inilah Mas, jadi bagaimana cara memberikan pemahaman, ada kalanya apa ya yang menjadi wajib ya ketemu. Artinya, nah kalau kita nggak ketemu kayak gini kan nggak bisa memberikan apa input dan seterusnya. Yang wajib ya ketemu, tapi yang lain adalah kesempatan untuk kita mau apa berani bicara. Artinya bisa menyampaikan yang satu. Yang kedua ya sejauh mana kita memahami masalah dan kemudian yang paling penting adalah jangan kita berbagi informasi dalam posisi mereka belum terbuka. Jadi kalau mereka belum terbuka, sama cerita apa ngecuprus apa berbuih-buih, mereka nggak dengerin. Nah, bagaimana memposisikan mereka terbuka lah ini salah satunya ya diajak interaksi. Sampai pahamnya kayak apa? Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Jadi mereka kemudian diajak untuk apa mengolah apa berpikir pemahaman dia seperti apa kita harus gali karena kalau kita tidak menggali itu, tidak menggali pemahaman mereka lebih awal, maka bisa jadi saat kita memberikan informasi tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan mereka. Mungkin itu Mas yang bisa saya tambahkan. Monggo, kalau yang lain ada yang ingin menyampaikan boleh juga lewat chatting nanti kita bahas, kita obrolkan. Ya, ya terima kasih Pak Dikoco. Itu tadi strategi untuk meyakinkan itu ya lewat tadi ketemu, kemudian mendengarkan, ya mendalami lah. Ya, ini sudah ada Mas Kolil yang sudah open mic ini. Persilakan Mas Kolil. Nggih, ngapunten. Eh, Isu agak terkini kemarin, tapi mungkin belum ditindaklanjuti dengan selanjutnya. Ada kabar bahwa ada penempatan P3K di Koperasi Desa Merah Putih. Ada wacana itu, jadi nanti per desa mengajukan 2 atau 3 P3K untuk jadi mungkin ya membantu operasional Koperasi Desa Merah Putih. Ini menarik, Pak De. Jadi nanti, tapi belum kemarin yang dari Pak Menko kayaknya yang mengeluarkan itu bahwa koperasi bisa mengajukan tenaga operasional apa ya mungkin membantu mengelola Kopdes. Menarik mungkin ini, kita tunggu saja nanti. Iya Mas Kolil, apa saya sempat dengar cuma apa ya secara pribadi saya apa tidak terlalu respect, artinya tidak perlu tertarik untuk kemudian mendengarkan itu karena khawatirnya jadi janji-janji surga yang kemudian akhirnya merepotkan. Begitu oke boleh mengajukan baru P3K di apa kalau namanya P3K kan berarti dibayar oleh negara Mas. Dibayar oleh negara tahu-tahu nanti dibebankan kabupaten umpamanya. Kira-kira no kabupaten ngasih sih pora. Lawang apa kondisi keuangan mereka kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, semangatnya koperasi ini kan membantu diri sendiri bersama-sama. Ketika kemudian apa hal-hal yang seperti itu apa kemudian menjadi angan-angan atau pengharapan, kejadiannya akan membuat akhirnya duduk diem aja, nunggu instruksi. Kayak sekarang nih, saya yakin beberapa koperasi ketika ketuanya ditanya, Kopdes, ketika ketuanya ditanya, Anda sudah mempersiapkan apa? Saya yakin ada beberapa yang bisa jadi, ya nunggu instruksi aja. Nanti instruksinya apa ya kita kerjakan. Artinya kreativitasnya nggak ada. Kalau kreativitasnya nggak ada, ya kita bisa berharap apa kan kira-kira kayak gitu. Karena pengurus koperasi ini kan bukan pegawai, bukan karyawan. Nah kalau udah kayak gitu nanti P3K umpamanya lah P3K
apalagi tadi Mas Kolil bisa lebih dari satu. Ya legrek muntah lah Mas, apa negara apa kuat bayari kan. Tapi ya nggak tahu kalau memang kemudian akan ada kebijakan itu karena memang kadang-kadang suka ada surprise dari 5 miliar jadi 3 miliar, surprise yang tadinya udah siapa nanti dibantu dibikin tapi ternyata kemudian juga harus punya proposal, ternyata dana desa jadi jaminan, itu kan ya surprise atau kejutan-kejutan yang kita akhirnya kalau di bahasa Jawa itu ya ojo gumunan, ojo kagetan kan itu ya. Udah sekarang kita mengalir dalam konsep itu aja. Ojo gumunan, ojo kagetan. Mungkin itu. Ya. Monggo. Ya itu, ya itu yang menariknya gini. Ya, gini kan, ngapunten ya, kita kan memang berusaha mengoptimiskan semua yang berada di pelaku-pelaku desa gitu loh. Ini sudah beberapa kali tadi ya. Ya memang akhirnya kita akan jadi terbiasa dengan isu-isu yang beredar gitu loh. Meskipun itu yang apa? Yang melontarkan itu orang-orang yang pemegang kunci kebijakan di atas. Ini kan artinya gini lah. Ya ngapunten. Kalau nanti terbiasa seperti itu gitu loh. Ini kan jadi problem di bawah. Jadi nanti kata-kata yang mereka lontarkan itu ya jadi hal-hal sing kalau dianu jemeh lah gitu loh. Akan bahasanya jemeh. Alah paling ya ngono tok. Ya ini kan ngapunten ya, satu sisi oke lah kalau ada istilah ya rasa gumunan, rasa anu itu ya memang iya. Tetapi kan mohon maaf mungkin satu sisi mereka itu panutan lah, mereka itu pemegang kebijakan. Kemarin yang kita ragukan di awal mungkin akan jadi kejutan bahwa sudah kita perkirakan ini ada menteri, apalagi Bu Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa ada kemungkinan jaminan hutang itu dari dana desa, dan betulan kan keluar gitu loh, beneran keluar dari PMK yang menyangkut itu. Nah ini tiba-tiba muncul lagi, wah ini ada P3K yang akan ditempatkan di koperasi. Ya, satu sisi mungkin akan membantu, itu satu sisi yang mungkin akan membantu. Tapi di sisi yang lain, apakah ini benar-benar membantu atau karena ketidakpercayaan pada manajemen di kepengurusan itu. Ini kan nanti repot gitu loh. Satu sisi mereka dapat gaji dari negara, tapi yang pengurus aslinya justru malah tidak dapat gaji. Ini kan juga hal yang di satu apa pekerjaan, yang satu dapat gaji jelas gitu loh. Mau ngongkang-ngongkang pun mereka datang ke desa misalkan ya, ini kita berandai-andai ya, tetap mereka dibayar gitu. Enggak ngapa-ngapain pun ya dibayar. Karena penempatannya memang di situ. Sementara yang pengurus kalau nggak ngapa-ngapain ya nggak dapat apa-apa. Ini kan ya mungkin memang tadi seperti di awal ya, disinggung mengapa di Inggris, di Cina, di paduan kiblat kita akan melihat sepintas di sana. Kalau saya lihat itu ya karena memang masalah dasarnya di sana benar gitu loh. Anggota ini memang disadarkan benar bahwa ini benar-benar koperasi. Ini masalah saya akan saya selesaikan bersama-sama. Ya mungkin PR kita masih di situ Pak D. Banyak koperasi yang belum, anggotanya belum berpikir seperti itu. Dan itu PR kita bersama kemarin kita bahas bahwa ini ya PR kita bersama bahwa oke, koperasi sudah ada. Ayo kita sadarkan lebih kepada anggota bahwa ini masalah kita yang bermasalah, kita yang menyelesaikan dengan pola bersama-sama, kan begitu saja. Nah, kalau prinsip itu belum dipegang, ya sampai kapanpun nanti tidak akan muncul koperasi yang sehat. Akhirnya ya itu tadi, pengurus menunggu instruksi,
Karena saya tidak pernah pengurus yang dari anggota pun kan tidak merasa ini ada masalah. Ya, apa yang harus saya selesaikan? Mau saya tidak tahu masalah kan seperti itu. Tapi kalau benar-benar memang masalahnya saya ini, pengurus ini kan dari anggota, maka ya saya harus menyelesaikannya seperti ini. Jangan-jangan ya, jangan-jangan, ya bukan ketakutan sih. Banyak pengurus yang memang karena prinsipnya dari awal tidak seperti itu tadi, makanya terjadi pengurus tidak ngapa-ngapain gitu loh. Tidak menyelesaikan masalah, jadi menunggu instruksi untuk menyelesaikan masalah. Dan sementara masalahnya kan tidak sama di masing-masing desa. Instruksinya mau seperti apa? Kalau administratif sekarang sebenarnya sudah selesai instruksinya, bikin apa namanya, AHU sudah selesai. Oke, melangkah misalkan ke NIB. Nah, ini sudah dilakukan atau belum? Kalau pengurus belum melangkah ke sana, ya kalau dilihat dari kronologi ke belakang, jangan-jangan memang ini banyak pengurus dari anggota ini yang belum mempunyai prinsip yang bahwa ini masalah saya akan saya selesaikan gitu loh. Ini yang kita khawatirkan dan itu PR kita bersama untuk ayo, ini belum terlambat. Ayo kita bangun bersama-sama, membangun kesadaran bersama-sama, ini koperasi, ya memang prinsipnya bahwa kita punya masalah, kita selesaikan sendiri. Mungkin itu Pak D. Ya, 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 Mas Kolil, ya tadi lagi-lagi kaitannya dengan penyadaran pada anggota ini. Atau anggota belum sadar ini. Ya sebenarnya ya kalau yang disampaikan tadi bahwa pengurus ini kan variatif, mungkin ada yang idealis, yang tadi mungkin seorang aktivis di desa, apalagi juga aktivis kaitannya dengan permasalahan yang di desa, mungkin akan melakukan tadi advokasi, kira-kira mau seperti apa koperasi ini. Kalau masalah mungkin ada, hanya saja dia merasakan atau tidak. Dia merasakan atau tidak. Contoh aja yang paling konkret gini. Mungkin di tempat kami ya, mungkin di tempat kami. Ketika musim kemarau ini, petani-petani itu kan sebenarnya permasalahannya apa? Permasalahannya kaitannya dengan eh, keterbatasan adanya air. Kalau itu di pertanian kan, kalau bukan yang irigasi pun juga nggak cukup lah. Mungkin kaitannya dengan apalagi ini tak ada hujan. Umpamanya, sebenarnya kan ini sebuah permasalahan. Kalau kaitannya dengan harga beras di di wilayah kami gitu. Nah, ini mah di atas HPP itu. Karena apa? Ya ini panennya bagus, kemudian nah, ini kan yang masalah. Ya semangatnya sebenarnya tinggi, petani itu semangatnya tinggi. Dia pengen nanam lagi. Ya, nah, tadi yang jadi pokok persoalan adalah kaitannya dengan airnya. Ini airnya bukan ya sudah ada yang buat, tapi kan istilah ngantrinya eh, dari sekian ini makanya ini kan juga harus diselesaikan. Mungkin tidak hanya dari pengurus koperasi, mungkin ada permasalahan. Seandainya itu kalau ada yang baca seperti itu, kan ini sebenarnya juga bisa disampaikan ke desa. Oh ini ada masalah kaitannya ini, umpamanya perlu air ketika musim kemarau mungkin di daerah yang tak ada hujan nih. Sumur ternyata diidentifikasi belum cukup. Nah, ini kan bagian harusnya disampaikan dari anggaran dana desa itu kan bisa aja untuk buat itu. Ya, kaitannya dengan untuk buat itu salah satu contoh aja. Atau mungkin masalah yang lain, tadi yang disampaikan Mas Kolil memang memang masing-masing anggota, masing-masing desa pasti permasalahannya ada yang berbeda itu loh. Ada yang berbeda ini loh. Mungkin ada yang katakanlah daerah tertentu, wah masalah. Kenapa? Wah di sini memang bukan produk padi. Dan sekarang ini musim-musim ini, umpamanya karena makanan pokoknya adalah nasi. Ini kan problem masalah. Ini kan ya harus diselesaikan. Kalau memang koperasi ya berarti kan bagaimana koperasi tersebut bisa katakanlah mendatangkan adalah padi atau beras. Apakah itu mau kerjasama dengan Bulog atau dengan BUMDes atau dengan Gapoktan. Saya kira ini kan juga lagi-lagi ya tadi kembali lagi ya kalau kita PR-nya itu ya berarti harapan kami loh nih, harapan kami ya ada langkah yang sama itu antara
mungkin pengambil kebijakan, ya, baik yang di pusat, di daerah, juga di pemerintah desa, juga di warga. Ketika tadi permasalahan ini kan permasalahannya satu yang jelas ini pengurusnya belum sadar kaitannya dengan itu, belum paham kaitannya dengan permasalahan itu. Nah, ini kan perusahaan sendiri tersendiri itu. Wah, ini sudah ada yang resen ini. Mas Tatang ini, saya kira ini juga menarik. Kadang Mas Tatang kan menarik. Dipersilakan Mas Tatang, open kamera, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Adik, belum bisa on cam nih. Masih siap-siap mau berangkat ke desa nih. Ya. Kalau di wilayah kami berbicara soal koperasi, memang kita berbicara ke belakang dulu Pak Dek. Memang di wilayah kami ini kan terkenal dengan sawit Pak Dek. Jadi saya dulu waktu di desa sekitar tahun 2000 masih aktif-aktifnya KUD di desa itu kan sekitar tahun 2015, 14, 13 dan ke belakang. Nah, waktu itu KUD banyak kami pada di wilayah kami itu. Setiap ada desa, ada sawit, pasti ada KUD semua. Namun seiring berjalannya waktu, KUD tersebut itu KUD-nya KUD untuk perkebunan sawit ya, Pak. Nah, ketika sekitar tahun 2018-19 sampai ke sini muncullah RAM. RAM ini sejenis pengepul buah sawit, tapi dia bekerja sama dengan pihak pabrik, kemudian dia bisa beli langsung, tergantung dari si pemodal. Nah, dari fenomena itu menjamur ke seluruh wilayah desa di kabupaten kami, bahkan di luar kabupaten kami juga sama. Nah, sehingga peran KUD itu kalah tadi, kalah. Karena KUD ini kan kerjasama dengan pihak pabrik itu bayarnya 2 minggu sekali tadi pabriknya, sehingga baru bisa bayar 2 minggu juga kepada petani. Nah, beda dengan RAM tadi. Kalau RAM itu begitu dia panen, jual ke RAM tersebut, hari itu aja setelah timbang itu langsung dibayar. Nah, ini yang membuat dulu itu bubar semua, Pak De. Jadi saat ini kurang lebih dulu kan satu kabupaten kami ini KUD itu ada 700 KUD. Nah, hari ini sisa-sisanya hanya bertahan itu mungkin sekitar 100-an lah tadi sekabupaten itu. Ini pun sudah mulai kurang sehat ya, tidak optimal. Nah, kami belajar dari situ. Saat ini dengan Kopdes ini kan kami juga khawatirnya di situ. Karena begini, yang saya perhatikan kan pihak pemerintah daerah juga sepertinya kurang peka terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, misalkan di KUD. Seharusnya kan ada pembinaan yang benar-benar mereka lakukan terkait tadi permasalahan yang sudah mulai goyang di KUD. Misalkan RAM itu kan tidak berizin tuh Pak, tidak berizin. Dia yang penting dia sudah ada MOU sama pabrik, dia bisa buka. Nah, ini permasalahan tapi dibiarkan gitu kan oleh pemerintah daerah. Seharusnya kan dinas Pindagop inilah tadi menindak gitu kan, atau merazia dan sebagainya. Ya, ini tidak dilakukan sampai sekarang, ya kan? Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang memang menjadi catatan buat kami yang sekarang ini mendampingi Kopdes kan Bumdes. Jadi berangkat dari situ tuh kami khawatir juga dengan Koperasi Desa Merah Putih itu akan sama kejadiannya. Itu kan kalaulah peran pemerintah daerah ini tidak benar-benar. Nah, dan waktu itu juga kurang pembinaan dari dinas itu kepada koperasi-koperasi yang sudah ada. Padahal saat itu kalau kita lihat koperasi-koperasi itu berjalan. Mengapa? Karena anggotanya itu kan seluruh petani jadi anggota tadi. Ya dari sisi keanggotaannya dia tidak bermasalah. Justru yang bermasalah itu di luarnya. Jadi ada pesaing gitu kan.
Nah, karena persaingan inilah mereka ini kalah. Nah, saya khawatir juga dengan balik lagi Kopdes, dengan Kopdes ini. Karena fenomena yang ada itu menunjukkan hal yang sama. Ya, hal yang samanya di mana? Nah, saya kan udah cerita dari minggu-minggu kemarin bahwa pihak pemerintah daerah dalam arti dinas terkait itu seharusnya melakukan pembinaan. Namun sampai hari ini belum pernah saya lihat. Yang saya ingat itu kalau dinas Pindakop itu turun ke lapangan pada saat pembentukan. Jadi saya pernah 2 kali ketemu dan bareng waktu sosialisasi pembentukan dan pemilihan Kopdes. Dan hari ini, sampai hari ini maksudnya, itu belum pernah ada lagi turun ke desa. Nah inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan buat koperasi. Ya. Jadi kapan kami ini dapat pembinaan, kapan kami ini pelatihan dan sebagainya. Itu pertanyaan itu muncul kepada kami TPP. Nah, ini Pak De. Nah, kemudian koperasi desa juga harus punya akses kepada produsen, ya kan? Seperti kemarin kita kan sudah dapat surat edaran, ya, edaran menteri ya kalau misalnya kemarin yang untuk buka sub agen LPG. Nah, ini yang harus menindaklanjutinya itu kan dinas terkait tadi memberikan informasi kepada Kopdes apabila tadi ada yang berpotensi untuk membuka usaha sub agen LPG. Nah ini tidak tersampaikan, justru yang tersampaikan itu oleh kami TPP tadi. Nah bagaimana yang lainnya, gitu kan? Misalkan bagaimana si Kopdes ini mau mencari akses untuk gudang sembako atau grosir sembako atau agen sembako untuk dia kerjasama dan dia membuka gitu. Nah inilah yang menjadi kesulitan saat ini. Gitu. Kalau diberi akses atau diberikan jalur-jalurnya oleh pihak dinas itu bisa saja mereka ini nanti bergerak gitu kan dan pasti. Mengapa? Karena kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sebutkan itu real di lapangan itu membutuhkan. Justru memang di desa-desa wilayah kami kan banyak yang terpencil tadi. Misalkan di pedalaman desanya yang akses ke kota kabupaten itu cukup jauh sampai 1,5 jam dan biayanya cukup tinggi, kadang sampai 100.000 untuk ongkos karena menyeberangi sungai kan. Nah, kalaulah Kopdes ini tadi membuka pelayanan kebutuhan sembako dan sebagainya, itu pasti maju Pak De. Dan mereka keinginannya itu ada Pak De di situ. Dia sadar potensi usaha di wilayah mereka itu ada. Cuman aksesnya untuk mendapatkan informasi atau akses untuk mendapatkan produsennya atau agennya yang untuk mereka belanja nanti kerjasama itu tidak ada Pak De. Yang saya kemarin untuk mencari ini saja, mencari pabrik tadi, pabrik pengolah jagung karena jagung ini kan sedang digalakkan nih. Nah inilah justru saya buat bingung juga sampai kami ini TPP turun tangan benar-benar kan. Jadi kami mencari pabrik pengolah jagung itu sampai saya turun tangan dan mencari informasi ke kabupaten lain, teman-teman TPP di kabupaten lain. Karena dari pemerintah daerah tidak memberikan aksesnya. Dia hanya memerintah, ini loh diwajibkan desa ini ketahanan pangannya tanam jagung. Dan sedikit 1,5 hektar per desa. Tapi bagaimana nanti menjualnya, kemana pabriknya, kerjasamanya, gimana, itu tidak disampaikan dan tidak ada pembinaan. Inilah fenomena yang terjadi. Sehingga saya mendengar karena bulan lalu itu kan Pak Presiden Pak Prabowo itu meresmikan pabrik jagung di daerah Bontayang, Kalimantan Barat. Nah, saya mengakses informasi itulah ke teman-teman TPP di sana, bagaimana saya bisa terhubung dengan pabrik. Dan alhamdulillah kemarin tuh
dan sampai ketemu dengan kawan TPP dan bisa menunjukkan oh ini nanti kerjasamanya bisa. Yang penting Bang Tatang di Sanggau ini bisa memberikan informasi dulu kepada masing-masing BUMDes atau Kopdes nanti yang mengelola perkebunan jagungnya. Nanti bisa diarahkan kerjasama dengan pabrik dan pabrik bisa mengambil ke sana atau gimana. Yang penting sekarang berikan dulu pemahaman bahwa tempatnya ada dan pabrik di wilayah kami siap. Nah inilah peran TPP itu saat ini, Pak. Ya. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan karena inilah real kenyataan yang ada di sini, Pak. Ya. Sekian dan terima kasih. Ya, ya, terima kasih Mas Tatang nih. Iya, mungkin di tempat kami agak sedikit lebih maju seperti yang di permasalahan di tempatnya Mas Tatang tadi. Kami memang selalu beri masukan pada khususnya dinas koperasi perdagangan dan koperasi ini. Makanya tempat kami kemarin diundang beberapa rekanan dalam konteks adalah beberapa mitra gitu. Saya kira ini tapi ini belum cukup juga. Makanya saya sepakat antar level dari pemerintah itu memang apalagi yang terkait itu memang harus kita beri masukan terus, harus kita beri masukan. Setelah ini mau apa? Setelah ini mau apa? Ini memang harus kita beri masukan itu. Dan itu saya kira peran dari TPP yang disampaikan Mas Tatang luar biasa itu. Antar TPP akhirnya bisa saling kerjasama apa permasalahan di situ. Tadi yang saya menarik yang awal tadi permasalahan tantangan apa tantangan itu karena kan pesaing dari luar itu. Nah ini juga saya kira peran dari pemerintah juga perlu gitu karena kalau tantangan dari luar tadi katakanlah koperasi-koperasi yang sudah ada itu ada pesaing rap atau apa tadi yang kalau yang satu adalah 2 minggu baru bayar ini jreng istilahnya orang Jawa ini kan ini kan hal yang menarik saya kira juga perlu apa yang kira-kira dilakukan. Monggo Pak Dikoco ditanggapi Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh Tatang tadi adalah bagaimana kita mengambil peran. Ini yang menjadi penting. Jadi kalau atau kemudian ibarat kata. Kalau atau kemudian Pemda atau kemudian dinas nggak melakukan apapun, apa kemudian kita juga tidak bisa bekerja kan kira-kira seperti itu. Jadi jadi gini Mas, salah satu contoh nih. Dengan forum seperti ini, Mama, tadi Mas Tatang menyampaikan, oke, pengolahan jagung, Mama, mesin pengolahan jagung. Inilah hebatnya kita hari ini, Mas Panudi, Mas Tatang, dan yang lain-lain. Kita nggak perlu menunggu pun, kita ketika ada inisiatif, kita bisa jadi ada jalan keluarnya. Kan kira-kira seperti itu. Ya seperti yang kita lakukan di Kode Indonesia umpamanya. Kita ketemu kita dengan teman yang mengembangkan aplikasi pencatatan tata kelola keuangan koperasi dan keanggotaan koperasi yang dia sudah siap sistemnya, kita tinggal pakai bahkan gratis. Itu kan bukan kemudian tanpa usaha, tapi ya kita berusaha cari tahu kemudian cerita ke banyak kawan sehingga ketika ada satu kawan yang pada saat itu belum ada ide, belum ada koneksi, pada saat ketemu orang yang ini mirip sama yang dibutuhkan si Koco, dia langsung telepon, Cok, kamu bisa nggak ketemu ini cocok nih kayak yang kamu kemarin obrolin bla 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 dan seterusnya. Oke, kita ketemu. Nah, inilah sebenarnya manfaat dari connecting, artinya pertemuan kita di forum-forum seperti ini.
seperti tadi Mas Tatang menyampaikan, oke, pengolahan jagung. Pengolahan jagung yang dimaksudkan pengolahan yang kayak apa dan seterusnya kita mungkin bisa diskusikan. Apa kemudian harus dengan Mas Tatang keliling kemana-mana atau kemudian berkendara kemana ketemu siapa dan seterusnya? Ya kadang nggak butuh yang kayak gitu juga. Ya kelebihan teknologi informasi, kita bisa telepon, kita bisa ngobrol di grup dan seterusnya. Ya itu menjadi bagian yang kita bisa manfaatkan. Saya sepakat Mas Tatang, kenapa kemudian TPP ini menjadi punya peran yang sangat penting untuk Kopdes. Makanya kenapa kita kemarin kemudian membuat polling atau membuat jajak pendapat khusus untuk TPP, sehingga kemudian TPP menakar dan menalar KDMP, Koperasi Desa Murah Putih itu kayak apa. Bukunya udah jadi. Ini kemarin sudah kita olah, sudah jadi. Yang respon mengisi itu 141 dan kita sudah susun. Kemarin saya sudah forward ke Menteri Koperasi. Mohon berkenan untuk memberikan kata pengantar. Kemarin saya sudah forward ke beberapa tokoh untuk Menteri Koperasi, saya minta untuk berkenan memberikan kata sambutan. Nah, beberapa tokoh yang paham koperasi, paham bisnis dan seterusnya, termasuk paham TPP, saya kirim untuk memberikan kata pengantar. Alhamdulillah satu kata pengantar sudah ada dari salah satu kawan kita, Profesor Doktor, yang kemudian sudah memberi semalam langsung dibuatkan, tadi pagi langsung dikirim, langsung disampaikan. Kalau ini cukup, silahkan. Kalau masih ada kurang nanti saya rapikan. Jadi begitu saya baca udah sangat cukup, ya udah satu kata pengantar dari seorang Profesor Doktor sudah ada. Nah, kita berharap nanti ada pengantar-pengantar yang lain. Yang agendanya apa? Yang agendanya itu saya ingin menyadarkan para tokoh-tokoh itu yang kemudian memberikan kata pengantar. Dia tahu bahwa TPP itu berperan terhadap KDMP. Nah, gini TPP ora do gelem ngisi ya ora apa-apa gitu loh. Teman-teman TPP tidak ada yang tertarik ngisi ya nggak apa-apa, karena nama dia kan pasti nggak akan tertulis. Saya pastikan yang 141 yang kemarin menulis, nanti di bagian akhir akan ada posisi sebagai apa, nama siapa, tinggalnya di mana. Jadi 141 nanti yang kemarin mengisi formulir kita itu akan kita sebutkan di situ. Jadi kalau umpama Menteri Desa membuat kata sambutan, ya insya Allah nama sampean juga terbaca di situ. Kira-kira kayak gitu. Nah, inilah kenapa kemudian Mas Tatang, kita dari Kode Indonesia menginisiasi untuk kemudian membuat ini. Apakah kemudian Kode Indonesia nggak ada kepentingan? Ya no, nggak mungkin nggak ada kepentingan. Kepentingannya apa? Ya kepentingannya menunjukkan komitmen terhadap teman-teman tenaga pendamping profesional, satu. Yang kedua, kepentingannya apa? Kepentingannya kita bisa membuat serial buku tentang desa yang kemarin sudah 1.500 penulis, sekarang 141 responden gitu kan. Ya mungkin ke depan kita akan membuat serial karya-karya dari teman-teman tenaga pendamping profesional yang kita bukukan. Jadi kalau novel itu kan ada buku kumpulan cerita pendek gitu kan. Ya ini bisa jadi nanti satu saat kalau memang teman-teman TPP punya kesadaran untuk membuat catatan, ya kumpulan pemikiran dari tenaga pendamping, mungkin kita bisa bikin seri buku yang kayak gitu. Jadi Kode Indonesia ada kepentingan, ya saya jawab dengan tegas dan lugas, ada kepentingan. Cuma kepentingan kita ya salah satunya adalah bagaimana mengajak orang di luar sana yang sok-sokan ngerti dan seterusnya itu bisa menghargai peran TPP itu untuk kasus yang Koperasi Desa Merah Putih. Apalagi cerita-cerita yang tadi seperti Tatang tadi
bisa disampaikan, kita bisa kumpulkan, loh, akan sangat luar biasa. Jadi mungkin itu Mas Panudi, ruang-ruang seperti inilah yang sebenarnya ruang-ruang yang kita bisa semakin punya kesempatan menjadi lebih terbuka, menjadi lebih punya banyak relasi, dan ini nggak akan didapat di tempat lain. Saya yakin nggak akan dapat di tempat lain. Saya nggak mungkin dapat informasi bahwa KUD itu yang tadi Tatang cerita kalah sama pengepul sawit yang karena urusannya adalah bayar dan seterusnya. Mas Tatang, bayangkan saja hari ini dengan teknologi informasi, kejadian yang seperti tadi disampaikan KUD kalah saing dan seterusnya, ini bisa dengan gampangnya tersampaikan ke para pihak, ini loh koperasi kita terancam karena kondisi kayak gini. Itu bisa kemudian sangat mungkin kalau pemerintah daerahnya tidak peduli, mungkin bukan dari pemerintah daerah tapi dari pengusaha lain yang melihat, oh ini kalau kita bermitra sama KUD ini, dia sudah punya keanggotaan yang jelas, dia urusannya adalah urusan nggak bisa bayar langsung, aku talangi bayar langsungnya, nanti aku dapat persentase dari bayar langsung itu, karena kan ini kan cuma nunggu waktu bayar aja nih, waktu bayar dari pabrik sama waktu yang harus dibayarkan ke petani. Kan bisa jauh daripada duitku nganggur, tak taruh di situ, ayo kita bikin perjanjian sama koperasi, di split nih, tiap kilonya berapa dan seterusnya. Kalau itu terjadi saat sekarang, itu sangat bisa terselesaikan. Tapi karena itu terjadi saat dulu, teman-teman koperasinya juga dalam kebingungan, tidak tahu harus cerita ke siapa. Teman-teman dinasnya juga mungkin tahu cerita itu, tapi juga tidak tahu harus kemana, harus bagaimana. Hari ini diceritakan di media udah jadi peluang untuk kemudian orang yang punya duit. Sekarang ini ada orang-orang yang punya duit dan bingung mau dipakai buat apa. Artinya dipakai untuk bisnisnya ya. Kalau dipakai untuk happy-happy, ya mereka udah tahu cara tempatnya di mana. Tapi untuk berbisnis itu beberapa juga kebingungan harus kemana. Nah, ketika ada peluang-peluang yang seperti Mas Tatang tadi sampaikan, saya yakin ya nggak lama langsung akan langsung akan direspon. Saya pikir itu Mas Panudi respon dari saya. Dan mengenai P3K apa yang tadi disampaikan, saya pikir ini catatan, mungkin sebagai catatan ya melintas di kita, tapi nggak perlu terlalu diambil serius, karena membayangkan P3K 2 sampai 3 P3K tiap desa, tiap kopdes. Itu kan membayangkan wis bingung gitu. Lawang TPP sing kontraan ora P3K wae kadang bayari telat gitu kan. Kemudian arep nambah wae saiki ya bingung, kok terus ada agenda yang kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, 2 sampai 3 orang per koperasi itu setelah saya baca dari statementnya Pak Zulhas ini, ternyata hanya masalah pemantauan, masalah keuangan. Lah keuangan ngapain dipantau sampai 2-3 orang? Lah keuangan udah langsung ada di aplikasi, rampung. Artinya ketika ada NDA-nya, komitmennya, ya semua itu, bahkan kelasnya kementerian aja bisa mengakses koperasi ini Panudi perputaran duitnya kayak apa, ya karena secara sistem ada di sistemnya koperasi kementerian, ya otomatis bisa terdeteksi. Jadi saya pikir agak lebih, jangan-jangan ini lebih karena kemudian bicara banyak pengangguran, yang kemudian banyak sarjana yang nganggur, maka kemudian akan dikasih kesempatan. Dan yang menarik tadi Mas Panudi, aku sempat lihat tidak akan ada pengumuman terbuka terhadap penerimaan P3K urusan koperasi. Ya ini yang menarik, yang harus kita pantau nantinya. Ojo-ojo terus anak mantu dan ponaan-ponaan sing kemudian sudah ditempatkan dan seterusnya, itu ya jangan sampai. Kira-kira itu Mas Panudi, tambahan dari saya. Mas Kolil tadi yang isu tentang P3K, saya sambil browsing,
bahasanya kok ngeri-ngeri sedap. Ini menarik untuk nanti kita jadi anjing pengawasnya lah. Gitu, Mas Maludi monggo. Iya, ya, nek saya sudah gak gumunan, gak kagetan Pak D, karena beliau-beliau ini kan satu punya panggung, posisi strategis ya. Ya wajar-wajar aja ketika beliau-beliau seperti itu loh ya wajar-wajar aja deh saya gitu. Yang jelas kalau hitung-hitungan kan kalau 80.000 berapa? 80.000 koperasi desa merah putih atau koperasi kelurahan kali 2 itu kan nggak main-main juga gitu loh. Sekitar 160.000 P3K itu kan juga nggak main-main ini ya. Tapi saya nggak kagetan, nggak gumunan juga. Itu ya ya sah saja beliaunya kan posisi strategis dari panggung ya. Jadi kan nanti atau kita nanti ya sebagai katalah wah ya yang monitoring ya itu nggak bagus juga. Gitu. Ya saya kira yang menarik menurut saya tadi yang disampaikan sebenarnya yang perlu menurut saya tadi kan tantangan-tantangan kan jelas. Sebenarnya yang kaitannya tadi yang tempatnya Mas Tatang. Saya nggak tahu apakah Indonesia sekarang sudah ekspor jagung atau ya baru cukup untuk di Indonesia atau malah impor lah ini kan. Nah ini kan perlu perlu kejelasan juga. Sebenarnya di mungkin di daerah kami itu peternak ayam petelur atau ayam daging atau chopper itu saya kira anu butuh juga itu kaitannya dengan jagung apalagi waktu-waktu tertentu kan eh, tapi saya tanya itu rata-rata ketika di lokalnya tidak ada karena kan jagung ya jelas itu daerah tertentu kan musiman karena kalau daerah-daerah persawahan kalau nggak kemarau kan agak sulit gitu loh. Atau agak anu, tapi kalau yang agak tegalan oke gitu loh. Nah, ini pun nyarinya juga di luar kabupaten itu atau dia di luar kabupaten itulah. Siapa tahu kalau yang disampaikan Mas Tatang tadi itu sebenarnya kaitannya dengan satu ya berapa berapa luas hektarnya, kemudian berapa besar tonasenya hasil produk itu. Tadi juga kaitannya pengolahan untuk apa itu? Apakah untuk pakan ternak atau untuk apa yang lain ini saya kira ini cukup menarik juga itu. Karena kalau jagung itu sebenarnya eh, untuk ternak-ternak itu hampir semuanya butuh kaitannya dengan jagung ini. Baik baik jagungnya kalau kalau di sini mungkin tidak ada yang hilang kalau jagung itu mulai dari jagungnya, kemudian kelobotnya itu istilahnya kulitnya, kemudian ada yang kulit itu untuk ternak juga ada, kalau kulit yang kering itu juga bisa untuk membuat bahan untuk apa handicraft, terus kemudian kalau jungle-nya itu juga bisa untuk pakan ternak juga, campuran pakan ternak, kebunnya, pohonnya itu juga bisa untuk pakan ternak ini. Ini saya kira cukup menarik ketika mampu mengkalkulasi itu. Saya kira ini juga tadi yang disampaikan Pak Dekoco. Forum ini sebenarnya forum yang luar biasa. Karena apa informasi nah ini peran TPP tadi yang disampaikan Pak Mas Tatang tadi ya seperti itu. Kita pun memerankan seperti itu. Semampu kita di level mana saya kira itu yang perlu perlu kita gaungkan terus itu. Kita gaungkan terus juga apa ya? Kita tidak jemu-jemunya baik ke tingkat pemerintah, ke tingkat warga ya tadi anggota warga masyarakat itu ya harus harus kita dengarkan terus semampu kita di sela-sela ya dimanapun karena TPP itu kan paling luas ketika saya nanti saya mau ke sini apakah itu di apa itu pengrajin apakah itu di petani apakah itu di pemerintah saya kira tinggal kita enjoy aja nah, saya gitu sehingga harus kita bunyikan terus kaitannya dengan problematik permasalahan yang ada di desa
Khususnya kalau ini yang tadi kaitannya dengan Koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih atau yang lain. Diberi kesempatan pada rekan-rekan untuk menyampaikan kaitannya dengan sharing session pada pagi hari ini. Ya loh. Monggo yang mau silakan resen. Ya monggo Mas Irfan Tawakal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudi atas kesempatannya. Ya, saya ingin menanggapi sedikit tentang peran TPP. Sebenarnya kami juga di TPP ini kan eh, untuk apa ya, dari sejak 2015 sampai 2025 ini kan apa sekaitan dengan peran kita di desa-desa ini kan sebenarnya ini kan menjadi ya apa istilahnya setiap ini kan kita menjadi perbincangan di khususnya kami di Bantai. Sebab yang paling berat dari kami Pak Pahudi adalah bagaimana kemudian menyampaikan atau mendelivery pesan-pesan dari pusat itu. Karena terkadang kami juga mengalami kendala karena kan di desa itu kan mengalami ada perbedaan baik konteks budaya maupun karakter desa sehingga kita memang butuh keahlian untuk menyampaikan hal itu sehingga tidak terjadi kontroversi sehingga apapun yang diinginkan oleh pemerintah pusat itu bisa tersampaikan dengan baik. Sebenarnya itu peran kita di situ Pak Pemudik yang paling berat di situ. Kemudian juga kami juga dituntut untuk itu untuk bagaimana kemudian apapun yang menjadi perintah dari pusat itu kita bisa sampaikan dengan baik. Namun yang menjadi kendala, yang menjadi keluhan teman-teman di utamanya di teman-teman PD dan PLD ini adalah sekaitan dengan peningkatan kapasitas yang jarang dilakukan. Ya, ini kan peningkatan kapasitas sementara tuntutan kita begitu banyak. Ya, apalagi kemarin ya kita disuruh membentuk koperasi, mendampingi BUMDes, ketahanan pangan, kemudian kemarin ada COVID. Sementara itu tidak dibarengan dengan peningkatan kapasitas. Sebenarnya ini kan harus berkesinambungan. Kemudian juga Pak Pemudi sekaitan dengan ya ini juga hal klasik. Ini kan banyak kita temukan juga keluhan-keluhan teman-teman pendamping. Dari 10 tahun ini kan dari sejak 2015 itu kan ya katakanlah gaji atau salary teman-teman itu tidak pernah ditingkatkan. Sementara tuntutan itu begitu banyak. Sehingga ini juga perlu proporsionalitas. Begitu banyak tuntutan tapi ya harus juga harus juga diselaraskan dengan itu. Itu sebenarnya yang menjadi hal yang mendasar yang menjadi klasik bagi teman-teman TPP khususnya di daerah. Kemudian sekaitan dengan dengan koperasi nih Pak Pemudi. Ini kan kami di Bantai ini kan sekaitan dengan koperasi ini kan saya bilang ini kan kami belum ada yang namanya koperasi percontohan. Saya kira teman-teman nanti bisa menginisiasi itu untuk bagaimana kemudian di Bantai ini adalah contoh koperasi percontohan karena kami di Bantai ini kan punya potensi yang sangat sangat banyak untuk kita kelola. Misalnya potensi potensi ikan ya. Ini kan banyak Pak Pemudi. Ini kan banyak perusahaan-perusahaan dari luar ini mengelola ikan di Kabupaten Bantai. Bahkan pengelolaan ikan di Bantai ini sudah berbasis industri. Sehingga Koperasi Merah Putih ini kan bisa masuk untuk menjadi pemain utama di usaha-usaha ikan itu. Kemudian juga sekaitan dengan Pak Mudi.
dengan MDG makan gizi bergratis ini. Kami di Bantai ini kemarin kan sudah kami melakukan pertemuan dengan Bapeda. Kami banyak berdiskusi dengan kepala Bapeda pada saat pertemuan verifikasi indeks desa itu. Mereka mengatakan bahwa kesiapan Bantai untuk melakukan makan gizi gratis ini kan di Bantai ini kan sudah ada 7 dapur yang menjadi pertonton dan sudah beroperasi. Namun yang menjadi kekhawatiran pemerintah daerah di Bantaeng itu Pak Budi sekaitan dengan ketersediaan bahan-bahan baku itu. Ya, kalau persoalan beras maupun sayur-sayuran itu saya kira kalau di Bantaeng tidak mengalami kesulitan. Tapi yang mengenai hal-hal selain itu ya, misalnya telur, kemudian bahan-bahan baku lainnya itu kan, nah itu kan kita mengalami keterbatasan. Sementara di daerah-daerah lain juga kan membutuhkan itu. Nah, itu saya kira itu anunya Pak Budi mengenai makan siang gratis itu menjadi kekhawatiran juga pemerintah daerah mengenai ketersediaan bahan-bahan baku itu. Saya kira kami juga sudah mengharapkan bahwa BUMDes itu untuk bisa berperan di situ, karena kan memang begitu anunya arahannya karena BUMDes kan memang diarahkan untuk bagaimana menjadi penyedia bahan-bahan baku untuk SPPG itu. Demikian Pak Budi dari kami dari Bantaeng. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, nanti juga akan sharing pada Pak Dekoco dan lain-lain. Ya, kami mencoba kaitannya tadi terkait bahwa TPP, ya kami memang merasa juga, tapi kami tidak istilahnya orang jaga ke lah. Kalau orang Jawa tidak jaga ke makanya kami merasa kurang. Akhirnya kami Kami ini di forum ngobrol desa inilah salah satu terkait dengan tadi meningkatkan kapasitas. Ini yang kami fair. Karena dari sini kita mendapatkan informasi sharing pengalaman dengan rekan-rekan yang lain. Kalau tadi kaitannya dengan salary, saya kira itu hampir sama juga rekan-rekan yang mengeluh seperti itu ya sah-sah saja. Itu nanti kemudian tadi yang kaitannya dengan Kopdes yang ya saya kira tinggal mari memerankan apakah kita sebagai mengadvokasi atau mengedukasi tadi sana sentralnya sebenarnya kan banyak perusahaan-perusahaan yang melahirkan. Ini kan juga peluang. Ketika kalau tadi perlu pedaging ayam pedaging ayam telur, kalau memang telur saya agak sulitan mungkin karena untuk di tempat kami ya cukup banyak, hanya aja kalau jangan jauh mungkin telur agak resistensi, mungkin kalau pedaging ayam atau daging ayam mungkin masih memungkinkan. Saya kira ini nanti bisa. Atau katalah mungkin BUMDes usahanya adalah salah satunya adalah ayam petelur ya. Kalau perlu katalah orang yang saya kira kami siap ketika memang dibutuhkan dengan kerjasama, kami siap juga sebenarnya. Yang disampaikan Mas Irwan Tawakal itu kami siap juga. Kami kalau yang kaitannya dengan praktisi kaitannya dengan peternak ayam petelur, peternak ayam pedaging, peternak ayam joper atau yang lain-lain cukup banyak ini. Monggo Pak Dekoco ditanggapi kaitannya dengan apa yang disampaikan Mas Irwan Tawakal. Saya pikir sih apa yang tadi disampaikan ya secara garis besarnya ya seperti itu kondisinya. Peningkatan kapasitas nggak pernah dikasih, tapi teman-teman diminta untuk punya peran yang lebih dan seterusnya. Itu kan curhatan tertutup sebenarnya menjadi bagian dari apa kalau saya sih kadang-kadang menyampaikannya ya pecah-pecah di perut tapi nggak perlu pecah di mulut kan gitu. Walaupun mungkin kalau mulut Suryo Koco yang ngomong ya santai-santai aja. TPP ini kerjaannya banyak, tugasnya banyak, tapi nggak pernah dikasih gizi, nggak pernah dikasih gizi informasi, nggak pernah kemudian ada peningkatan gaji, nggak pernah ada peningkatan fasilitas. Itu kalau Suryo Koco karena pihak dari luar mungkin fine-fine aja.
Tapi kalau Irfan yang ngomong, Panudi yang ngomong, atau Bambang yang ngomong itu nanti orang bisa dengan entengnya, ya nek ra sanggup ya, kalau nggak sanggup ya udah mundur aja. Masih banyak yang ngantri pengen jadi DPP kan gitu. Tapi menurut saya kadang-kadang antara yang seperti ini, ada kesadaran seperti ini, dan yang kemudian tertarik partisipasi, ya memang suka atau nggak suka ya kita kalau mau fair, keluhan tentang tidak ada peningkatan kapasitas, ya. Tapi begitu kita berikan ruang untuk kapasitasnya meningkat, forum-forum seperti ini, pertanyaannya diceting, absensinya mana kan? Ini kan hal yang paradok gitu ya. Artinya hal yang kita pengen bantukan, tapi ternyata teman-teman masih bicara tentang absensi, kemudian masih bicara tentang ada penugasan nggak untuk boleh nggak ini masuk di DRP, ada penugasan nggak ikut dalam forum-forum dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin kita perlu kita mengoreksi diri untuk kemudian yuk kita rapikan. Nah, ini saya malah jadi kepikiran dari obrolannya Irfan sih, saya pikir ketika banteng seperti apa dan seterusnya, yaitu bagian yang ya memang itu udah jadi tugas teman-teman TPP, tugas TA kabupaten ya mendorong Pemda, tugas pendamping desa yang membantu mengkomunikasikan ke camat, kemudian tugasnya PLD ya bagaimana memberikan pemahaman ke pemerintah desa dan masyarakat desa, kan kira-kira kayak gitu tuh. Itu simplikasi yang saya pahami. Nah, saya malah berpikirnya agak beda ini dengan lontaran yang Mas Kolil tadi sampaikan, isu tentang P3K. Ini saya malah jadi kepikiran, ngopo bingung-bingung golek P3K. Kalau memang punya duitnya, udah itu semua tenaga pendamping profesional dilakukan P3K. pengecekan ulang, verifikasi ulang, angkat mereka jadi P3K, selesai rampung urusan. Mau berapa ratus ribu gitu kan. 80.000 Mas, desa kelurahan, taruh kata oke deh kita bicara desa, 75.265 desa. Ketika kemudian satu desa diampu, sekarang ini diampu 4 orang. Oke deh, akhirnya satu desa 1 orang deh. Satu desa 1 orang itu aja sudah kalau di jumlah itu sudah 75.000 tenaga pendamping lokal. Lokal loh ini loh. Karena kan satu desa 1 orang, berarti kan lokal. 75.265 orang, umpama itu dijadikan P3K, TPP yang sekarang ada ini aja, itu masih kurang gitu loh. Karena jumlahnya paling sekitar 30 ribuan yang tingkatnya PLD. Nah, kalau itu ini mulai keluar sombongnya Suryo Koco kan. Kalau itu saya yang jadi menteri desanya, dampingi Menko ngomong kayak gitu, saya langsung ngomong, udah tidak ada penerimaan P3K karena P3K nanti akan diisi dari teman-teman PLD jadi P3K. Rampung bos, rampung. Kalau memang punya duitnya, apa susah PLD ya gitu Pak. sing kaya Mas Bambang ngono kuwi ya kan. Langsung P3K. Oh kira-kira Mas Bambang semangat banget. Oke siap, penugasannya ada tambahan loh Bang. Tugasnya tambahan dampingi Kopdes. Siap. Oh kuwi pasti langsung ngadeg berdiri gak lulus langsung siap laksanakan P3K bos. Kira-kira kayak gitu. Kalau saya sih bayanginnya kayak gitu. Jadi kalau kemudian sekarang ini kemudian memang siap negara untuk mengangkat P3K, ya yang udah jelas itu sekarang adalah tenaga pendamping profesional yang kemudian kemarin sudah mendampingi proses musdes dan seterusnya. Nah ini mungkin akan jadi catatan saya untuk tambahan di buku di pengantar ketika nanti bukunya diluncurkan. Jadi Pak Presiden, Pak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Pak Menteri Desa, Pak Menteri Koperasi, udah nggak perlu repot-repot.
melakukan seleksi P3K. Itu semua tenaga pendamping lokal desa segera diangkat jadi P3K. Berikan tambahan tugas untuk mendampingi koperasi desa. Wes rampung, Bos. Kemudian supaya mereka pasti memahami tentang pendamping desa, maka diberi waktu sampai akhir tahun ini sehingga nanti 2026 tahun anggaran untuk jadi P3K, diberi waktu mereka harus sudah mendapatkan sertifikat lulus dari pelatihan di talenta koperasi. Kira-kira kuwi si Bambang kuwi dolanan jenenge mengikuti talenta ini serius. Begitu wah kok nilainya bagus diulangi lagi dan seterusnya. Sehingga teman-teman tenaga pendamping lokal desa sangat paham dengan regulasi koperasi dan ide-ide koperasi karena dipaksakan ikut pelatihan dan dia harus dapat sertifikat lulus pelatihan itu untuk supaya besok tinggal ngisi daftar pemberkasan jadi P3K. Kira-kira kalian loh asik banget kan gitu ya. Nah itu pikiran sederhana saya ya Mas Panudi ya. Jadi saya pikir ya semoga ini buku ini nanti terbit menjadi salah satu momentum gitu kan ya, setidaknya kalau dari pendamping PLD yang ngisi dari 141 itu mungkin ada sekitar 60-an lah. Umpama saya punya kesempatan, saya pastikan Bapak di buku ini ada 61 PLD yang sudah ngisi dan dia pasti paham tentang koperasi. Maka kalau memang akan ada penerimaan yang 61 ini udah tanpa seleksi langsung diangkat jadi P3K. Oh, pora keren nih. Aku gak ngerti Babang perlu isi apa enggak kemarin. Oke gitu Mas Panudi, ya mungkin dianggap guyonan, tapi apa-apa yang saya pikirkan biasanya saya tidak berhenti hanya sekedar memikirkan, tapi kalau memang ada ruang-ruang untuk itu, insya Allah saya pasti dorong. Dan bagian dari komitmen apresiasi yang saya lakukan adalah ya yang kemarin ngisi, paling tidak saya bisa mengatakan yang 141 ini nama-nama yang layak mendapatkan apresiasi dari teman-teman di Kementerian Desa dan di Kementerian Koperasi. Mungkin kalau Mas Panudi, saya tidak terlalu teknis mengomentari yang tadi Irfan sampaikan, saya lebih mencoba melihat bahwa dengan bercerita, curhat, banyak tugas dan seterusnya, maka jawaban yang mungkin saya bisa koneksikan dengan lontaran pembukaan tadi Mas Kolil adalah PLD diangkat jadi P3K, wis rampung urusan. Kira-kira kalau Mas Panudi. Ya. Wah, ini isu yang menarik dan strategis ini. Itu loh. Ini isu menarik dan strategis ini. Dan saya orang yang paling seneng karena apa? Ya kawan-kawan PLD, apalagi yang masih muda-muda ini kan, wah ini luar biasa. Dan tadi yang disampaikan Pak Dikoco tadi, yen Pak Dikoco kui disampingi menteri atau menteri itu yen loh. Tapi minimal rekan-rekan ini juga dengungan gitu loh. Ngapain cari orang baru? Ini yang sudah standby, sudah paham di desanya, kurang kok gitu loh. Katakanlah umpama ini ya podo wae ini sama saja. Ngapain udah ini sudah cukup banyak ini. Wah ini Mas Tatang ini, wah kayaknya setelah dikasih angin segar Pak Dikoco langsung gitu, semangat ini. Silakan Mas Tatang. Wah ini Mas itu tuh. Oke Mas Tatang dulu. Baik, terima kasih Pak Ade Panudi. Memang kalau kita berbicara tadi konteksnya TPP diangkat menjadi P3K, sepertinya tidak mudah kalau pandangan saya. Mengapa? Karena di sini ada sisi politisnya. Mengapa saya katakan begitu? Karena gini, kalau kita TPP ini kan secara tugasnya itu adalah pemberdayaan. Ya bisa dibilang kalimat kerennya adalah konsultan. Nah seperti itu. Nah yang kita dinilai atau digaji itu kan kinerjanya atau jasanya, jasa seorang tenaga pendamping profesional. Artinya jasa pemberdayaan yang kita berikan kepada
kementerian ya, sehingga kita dapat gaji. Nah, di sini karena kita ini bidangnya jasa atau yang dinilainya adalah jasa, itu tentu akan bervariasi tentang gajinya saat ini dari PLD, PD, TA kabupaten, TAP provinsi dan TA pusat ya, atau TPP nasional. Itu kan berbeda tadi. Nah, kita berbalik sekarang. Berbaliknya gini, kalau semua diangkat menjadi P3K, P3K itu kan sudah jelas. Tentu golongannya juga sama. Pertanyaannya, apakah misalkan kayak Pak Pandi, ya kan? Nah, sebagai TA kabupaten, ini akan sama gajinya dengan semua golongan yang di P3K. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan rela? Tentu tidak dong. Nah, yang terjadi saat ini, kalau menurut pemantauan saya, nah inilah yang menjadi problem ketika TPP ini mau berubah menjadi P3K. Tidak semua, ya kan, golongan TPP ini akan rela. Gitu kan. Karena apa? Karena berkaitan dengan tadi, dengan penghasilannya. Nah ini yang saya dapatkan dari pemantauan saat ini. Sehingga kalau saya sih sederhana saja mikirnya sebagai TPP. Karena saya berangkat dari aparatur desa juga. Justru saya punya pengalaman yang memang boleh dikatakan ya kecewa sih ada gitu kan. Karena begini, dulu saya waktu jadi perangkat desa itu, saya punya angin segar ketika 2014 Pak Presiden Jokowi itu kampanye sebelum jadi presiden. Saya masih ingat almarhum Cahyokumolo itu sebagai sekjen waktu itu, yang waktu itu kampanye, ya kan? Ada 9 visi misi. Nah, salah satunya yang terakhir itu adalah perangkat desa akan diangkat menjadi pegawai negeri. Itu. Sehingga saya, seorang sekretaris desa dulu, punya angin segar. Wah, kalau kami orang desa ini Kabupaten Sanggau saja, semua milih presiden, nanti sampai duduk, ya kami akan mendapatkan penghargaan, gitu kan. Nah, seiring berjalan waktu, jadilah presiden. Dan kami memang, Kalimantan Barat ini 100%. Ya 100% sih enggak kan, cuma memang kemenangan Pak Jokowi itu dari 2014 sampai 2000 kemarin itu 2020 19. ya 2019 itu luar biasa Pak De. Nah, namun seiring berjalan waktu, akhirnya sampai titik terakhir itu tidak pernah itu realisasi. Dan kami semua sebenarnya di Sanggau itu bertanya-tanya. Sehingga saya memutuskan pada 2018. Nah, itu saya masuk ke TPP. Saya keluar dari aparatur desa sebagai sekretaris desa. Dari 2018 saya menjadi TPP. Jadi TPP. Kemudian sampai hari ini. Jadi saya tidak pernah berpikir bahwa semua itu akan direalisasikan menjadi P3K. Ya. Karena tadi ketika saya berada di TPP, sudah saya berpikir, oh ini perjalanan TPP ini karirnya seperti ini. Dan yang dinilai itu adalah jasanya. Karena bergeraknya pekerjaannya di bidang jasa. Sehingga kemungkinan terbesarnya rasanya akan sulit. Karena saya bandingkan dengan para pendamping di dinas sosial, ya, di Kemensos. Nah, kalau Kemensos ini memang jalurnya ada, ya kan? Jalurnya ada. Dan kebetulan ya keluarga kami juga pernah dulu awal-awalnya di Kemensos itu adalah pendamping, dan sampailah dia karirnya memang bagus, diangkat menjadi pegawai, kemudian sekarang sudah jadi kepala dinas. Nah, itu perjalanan. Nah, tetapi kalau dilihat dari TPP itu sangatlah tidak mungkin gitu kan. Kalaupun mungkin perdebatannya itu akan ada. Ya karena tidak mungkin lah misalkan
Kalau di kabupaten kami ini kan gaji TAPM itu 9 juta, Pak Dek. Guru. Iya kan? Iya, TAPM kabupaten itu 9 juta di daerah kabupaten saya sendiri itu. Kan ini untuk di tingkat kabupatennya udah sebesar itu. Nah, seandainya jadi gaji P3K di kabupaten kami ya, itu 36 loh Pak Dek. Kalau yang sekarang pendamping lokal desa berapa? Pertanyaannya itu. Oh, kalau yang untuk TPP di Kabupaten Sangga untuk PLD-nya itu 2.274.000. Itu sudah di Kepmen 4143. Kalau tertuang, pendamping lokal desa jadi TPP kira-kira mau nggak? P3K, Pak. Turun, P3K. Jadi P3K. Turun gajinya. Naik loh. Enggak. Kalau PLD itu justru bersyukur dia karena dari 2 di situ juta, poinnya, ya kan? di situ maksudnya. Maksudnya di situ poinnya bahwa P3K yang tadi saya maksudkan itu adalah semua PLD di P3K kan. Bahwa kemudian TAPM provinsi, kabupaten, atau mungkin apa, saya nggak tahu nanti kalau PD-nya seperti apa. Tapi kalau TAPM nasional, kemudian provinsi, kabupaten, ya itu bisa menjadi tenaga kontrak. Nggak ada isu juga tentang itu. Jadi saya pikir kalau bicara nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin di Republik ini. Kemudian kalau bicara sulit, Mas Tatang yang waktu itu jadi sekdes gitu kan. Kalau bicara sulit, memperjuangkan nasib perangkat desa, saya mendampingi itu dari 2005 sampai lahir Undang-Undang Desa. Itu juga bukan hal yang gampang. Tetapi ketika dilakukan dengan terstruktur, dengan bagaimana membuat jaringan dan seterusnya, akhirnya Undang-Undang Desa itu lahir, kan kira-kira seperti itu. Apakah pernah membayangkan bahwa kemudian desa bisa dapat dana desa yang kemudian nilainya sekarang itu setidaknya untuk desa-desa yang tidak punya kreativitas itu kemudian tidak mungkin punya pendapatan punya APBDes yang begitu baik bisa menyusun RKPDes dengan bantuan atau dengan dana desa yang masuk dari sekitar 700 sampai 1 miliar. Kan nggak mungkin. Ketika saya dulu 2005 2006 mendampingi teman-teman perangkat desa itu ya banyak yang kepala desa bakal bilang, ini cuma cari-cari, ini nggak mungkin. Ya nggak apa-apa. Kalau saya waktu itu dengan teman-teman, semoga surga menjadi tempatnya almarhum Mas Sudir Santoso, itu bagaimana kemudian teman-teman dari kawan-kawan yang di desa yang tidak sepakat dengan perjuangan kita, ya nyinyir ya hal yang biasa. Artinya mereka melihat nggak mungkin ini, tapi perjuangan panjang dari 2005-2006 lah ya. Anggap kata 2006 kita memulai sampai 2014 itu 8 tahun. 8 tahun kita memperjuangkan itu, akhirnya Undang-Undang Desa lahir, dan satu undang-undang yang fenomenal yang semua yang tidak ikut demo, yang cuma duduk di rumah nonton TV dan seterusnya ya dapat manfaat. Semua desa dapat manfaat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan peluangnya sudah dilontarkan, akan ada P3K. Ya kemudian yang kepikir adalah kenapa tidak yang di level PLD ini di P3K kan udah selesai. Setidaknya pengharapan-pengharapan atau jasa-jasa yang sudah dilakukan. TAPM kabupaten, kecamatan, sampai nasional, ya nun sewu lah, kasar ngomong, kerjamu ki apa? Nek masalah dampingi prosesnya koperasi desa. Karena koperasi desa itu kan yang paling berat kan waktu musyawarah desa. Musyawarah desa itu kan yang bersentuhan langsung ya teman-teman yang PLD. Kalau TAPM ya mungkin lebih pada mendorong supaya dinas lebih proaktif dan seterusnya dan seterusnya. Jadi maaf saya potong tadi pembicaraan yang disampaikan. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena menurut saya ada hal-hal yang
kita perlu sampaikan ini rasional, tetapi kemudian ada bayang-bayang ketakutan atau bayang-bayang pesimistis. Nah, itu yang kenapa saya harus langsung menyampaikan. Saya sih membayangkan ketika kemudian PLD ini dalam satu kekuatan data dan seterusnya punya database seperti Mas Tatang tadi sampaikan tentang pendamping desa tentang sekretaris desa. Saya mendampingi teman-teman Persatuan Perangkat Desa Indonesia dari 2010 yang tidak pernah ada gaungnya, akhirnya punya gaung, bahkan diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu Gamawan Fauzi. Itu tentang komitmen-komitmen bagaimana teman-teman perangkat desa nanti bicara akan ada PNS dan seterusnya. Kita sudah analisis bahwa peluang-peluang fiskalnya ada, bisa. Nah, teman-teman boleh cek itu di catatan saya di Facebook itu. Saya bahkan sempat sampai nulis bahwa semua perangkat desa jadi digaji setara PNS, tidak membuat negara bangkrut, itu ada catatannya. Pertemuan saya dengan Kementerian Keuangan waktu itu ada. Jadi ruang-ruang itu kalau bicara Kementerian Keuangan, bahasanya selama ada aturannya kita siap eksekusi. Ya sama seperti ini, ketika memang bisa mendorong ruang-ruang itu, almarhum Mas Cahyokumolo ya salah satu salah satu menjadi tempat kita untuk waktu itu perjuangan di membuka DPR, lapangan DPR RI, gedung DPR RI dimasuki demonstran itu. Dalam sejarahnya setelah reformasi yang masuk adalah teman-teman kepala desa dan perangkat desa, dan alhamdulillah saya ada di sana sebagai salah satu pelaku dan saksi dari peristiwa itu. Jadi saya pikir ini tinggal bagaimana semangat kita, bagaimana cara kita untuk kemudian melihat ruang-ruang itu sebagai ruang-ruang untuk memberikan jawaban atas apa yang sekarang sedang beredar. Saya pikir itu. Mohon maaf Mas Tatang, aku potong tadi pembicaranya. Ya, terima kasih Pak D. Ini kami beri kesempatan Mas Widodo ini karena tadi udah resen. Monggo Mas Widodo. Assalamualaikum Bambang. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ngapunten tadi masuk agak terlambat, baru jam 7 baru masuk. Waktu cukup menarik ini perbincangan pagi hari ini. Mungkin ada sedikit pendapat Kalau tadi dilontarkan ini, saya kira hoax tadi itu. Saya dikirimi dari teman-teman perangkat bahwa ada pernyataan dari Pak Julhas ya untuk di pengurus di Koperasi Merah Putih itu ada 2 atau 3 dari yang akan dari P3K. Nah, tuh sempat tanya teman-teman dari perangkat itu sempat diskusi. Kok Merah Putih lagi, Mas? Ini kan perangkat aja nun sewu dalam tanda kutip ini tidak jelas ini. Dalam arti kata ya kalau yang desanya lancar untuk penggajian kan dari grup-grup, saya ikut di grup perangkat kebetulan ya, grup itu mulai ada yang nasional, itu ada yang bulan 8, bulan 9 baru gajian, itu pun pertengahan atau bulan 7, bulan 8 baru gajian dirapel gitu. Itu yang pertama. Terus kalau P3K mengangkat lagi, saya kira ya seperti tadi Pak Dikoco sampaikan. Nah, ini PLD saja ini satu PLD bisa 3 atau 4, bahkan ada yang sampai 5. Kemarin tuh saya masih malah 6 karena hanya saya dan PD 1, PLD 1 itu 7. Kalau mungkin daerahnya agak perkotaan sih kami ya dekat ya. Nah, kalau saya itu satu desa itu kalau musim hujan sampai 1 atau setengah jam baru nyampe di sana karena medannya terlalu ekstrim dan jalannya cukup bagus kalau buat off-road. Tapi kalau buat sepeda PLD itu ya agak ngeri-ngeri bagaimana itu. Nah, terus kalau berhubung dengan pembentukan Koperasi Merah Putih kemarin, saya memang tugas saya memang di 4 desa. Cuma dalam kenyataan kemarin
Itu kita juga mendampingi semua desa yang ada di kecamatan, membantu PD. Terus sampai hari ini pun sebetulnya kita kan untuk Koperasi Merah Putih juga tidak terlalu paham banget karena kan tidak ada itu. Kalau tidak mengikuti seperti ngobrol pagi hari ini, saya juga pasti ketinggalan informasi ini. Nah, itu masih banyak teman-teman pengurus chat, Mas ini piye nggak proposal ini apa? Jadi saya ya terus terang ya kadang tanya ke AI ya, tanya ke ChatGPT, terus hasil dari ngobrol pagi ini. Bahkan pengalaman tuh pernah, Mas ini tolong dari pihak kecamatan, Mas ini tolong diisi daftar ada link gitu untuk pendaftaran. Gitu. Saya bilang, ini sudah pernah dibuka Bu? Belum. Terus saya buka. Loh, ini kan sudah ngisi nih teman-teman, sudah saya dampingi untuk ngisi link itu. Tidak kedobolan ini Bu. Coba ditanya ke yang ngasih link. Tanya ke, sempat diteleponkan dengan Pak Camat yang telepon karena Pak Camat ditanya dari Dinas Koperasi ya. Pak Camat tempat telepon ke staf yang di Kankop Kabupaten. Harus diisi Pak. Saya bilang, Pak ini sudah ada Pak. Dan ini saya lihat beberapa desa ini malah double loh ini Pak. Tapi disuruh ngisi Mas. Itu. Terus akhirnya saya coba satu desa saya masukkan. Saya coba bantu isi. Nah ternyata memang double. Jadi berarti dari dinas juga ternyata juga tidak paham apa yang di-share. Nah itu kan saya bisanya ngertinya kan karena waktu itu kan Pak Dekoco ya ada yang masuk di kalau nggak salah yang tanggal berapa keberapa itu kan sempat ya link yang dimasukkan tuh yang kalau nggak salah itu Pak Dekoco ini harus tunjukkan bahwa TPP yang ikut Musdesus karena kan begini waktu itu nih kita sudah Musdesus melakukan Musdesus terus setelah itu kan rapat anggota Musdesus di tempat kami dilaksanakan sebelum ada sosialisasi dari Dinas Koperasi. Nah, dari kabupaten kalau nggak salah itu ditekankan bahwa akhir Juni harus sudah terbentuk di semua kecamatan. Jadi kami maraton. Kadang itu ya sampai malam gitu, jadi pagi di desa ini, malam di desa ini gitu. Sampai seperti itu. Nah, waktu pengumpulan berkas pendaftaran ke notaris, ada notaris. Itu juga semacam tanya, loh ini kan sudah, nah, saya juga belum di Bintek, ini hal baru Pak. Gitu. Itu notaris saya bilang begitu. Nah, saya kan tahunya kan, karena saya tanya, karena kan saya ikut di acara ini, jadi banyak sekali manfaat yang saya ikuti, meskipun saya kadang-kadang tidak aktif, hanya mendengar saja ya. Waktu Pak Dekoco juga waktu itu ngasih link pendaftaran yang itu kan, itu juga ternyata dari dinas juga tidak buka loh. Tapi hanya ini harus dari atas harus diisi gitu. Kan itu supaya tahu berapa koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk. Padahal saya sudah ngupload berita acara Musdesus sama dengan lampiran-lampirannya itu. Terus ngupload juga berita acara rapat anggota. Nah, dari sana kan kita juga sebetulnya perlu peningkatan kapasitas nih. Perlu peningkatan kapasitas. Kemarin itu kan tidak ada peningkatan kapasitas, tidak tahu apa terlalu detail tentang Koperasi Merah Putih. Tiba-tiba kita kan disuruh ini ikut Musdes. Nah, setelah rapat anggota itu kan banyak setelah mau ngupload di notaris, ini salah Mas. Terus dikasih nun sewu ini dikasih contoh berita acara ya. Nah, itu di dalamnya begini. Setelah sosialisasi dari Dinas Pak Camat dan Dinas Koperasi gitu kan. Ini kita mengadakan rapat anggota pembentukan Koperasi Merah Putih itu. Nah, loh kok gini Mas? Malah nun sewu ini saya rubah gini. Setelah sosialisasi TPP dan Pak Camat, karena yang turun langsung Pak Camat dengan TPP. Jadi ada 2 desa kalau nggak salah itu yang saya rubah, yang lainnya sudah terlanjur dikirim ke notaris, diupload. Jadi 2 atau 3 desa yang saya cantumkan. Karena memang Dinas Koperasi waktu itu belum sosialisasi, tapi kita sudah fix, sudah bentuk, sudah jalan itu lah.
Dinas Koperasi kan baru bulan Juli tanggal berapa yang di kecamatan kami. Setelah itu turun dari notaris. Aku turun ke notaris pun kami juga mendampingi. Jadi kekurangannya sewu kan kadang-kadang karena di sini sinyalnya juga agak sulit. Jadi desa-desa yang agak jauh itu kan kalau kita hanya memang setelah sosialisasi ada grup itu satu kecamatan yang dibuat oleh Dinas Koperasi. Cuma kan kalau hanya bicara di grup sewu itu kan tidak nyambung karena kan sinyalnya kadang-kadang kirim hari ini besok. Tapi kalau kita japri itu kan lebih dibaca oleh pengurus. Itu pengalaman di tempat kami. Dan saya sangat mendukung kalau misalkan itu hanya angan-angan saja. Kalau TPP terutama PLD dan PD mungkin jadi P3K. Kalau mungkin di APM nun sewu ini kan sudah Pusat. kalau itu mas saya itu nun sewu itu kan 1 juta berapa gitu nun sewu dan PLD di tempat kami kayaknya di Jawa itu paling rendah kayaknya di Pasuruan. Nah, itu saja mungkin pengalaman yang saya bisa saya ceritakan ini. Nun sewu kalau tidak berurutan. Itu pengalaman di tempat kami. Terima kasih Pak Mudi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ini. Sultan Pak Dikoco ternyata memberongot kawan-kawan. Dan saya itu orang yang paling senang ketika kawan bahagia itu. Mas Widodo Bambang itu. Saya paling bahagia. Sebenarnya sejak dulu. Karena apa? Kami menyadari juga, kami kan tahu juga rekan-rekan ya tetap orang-orang yang berprestasi yang katakanlah proses pendampingannya cukup kuat itu yang menurut saya perlu dikasih apresiasi itu kami sepakat. Kami justru mendorong sebenarnya sejak dulu kami mendorong. Kemudian terkait dengan apa? Terkait dengan peningkatan kapasitas, ya kami menyadari saya akan merasakan bahwa saya masih kurang kaitannya dengan tidak hanya koperasi Desa Merah Putih. Ya pendampingan kaitannya desa walaupun saya pendampingi desa itu sejak 94, tapi saya merasa kurang karena apa? Perkembangan literasi, pengembangan zaman ini pasti menuntut kita harus menyesuaikan. Ya, makanya di forum inilah yang menjadikan kami itu untuk getol karena apa? Karena kita masih minim kaitannya peningkatan kapasitas, makanya harus mencari entah itu ke forum ini atau lewat YouTube atau lewat berbagai macam lah. Yang jelas itu. Itu saya apresiasi Mas Bambang ya. Ya saya yakin semuanya berperan. TPP semua berperan, saya yakin. Hanya masing-masing lokasinya berbeda-beda yang tadi dijelaskan rekan-rekan itu saya yakin semuanya masing-masing berperan hanya masing-masing di mana dan berperan apa. Kemudian sampai ke tingkat grassroots, ya saya juga paham karena ada juga yang lokasi-lokasi PLD-nya tidak ada, PD-nya minim, itu saya yakin mungkin TA juga ada yang terjun langsung. Ini udah hampir 2 jam ini ternyata tidak terasa ini. Kami beri kesempatan Pak Dikoco untuk menanggapi dan closing statement. Monggo Pak Di. Saya juga paham. Oke, terima kasih Mas Panudi, terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi saya perlu menyampaikan permohonan maaf kalau lontaran-lontaran saya kadang mungkin tidak enak didengar, tapi saya termasuk orang yang tidak pernah khawatir untuk melontarkan pemikiran atau melontarkan gagasan sejauh itu dalam nalar logika saya memang itu bisa dilakukan. Jadi kenapa saya tadi menyampaikan itu karena satu saya melihat peluang, yang kedua saya pernah punya pengalaman mendampingi teman-teman memperjuangkan sesuatu. Mendampingi teman-teman perangkat desa, mendampingi teman-teman kepala desa memperjuangkan desa untuk kemudian mendapatkan dana khusus dari pusat dan seterusnya. Alhamdulillah saya berperan di dalamnya dan kalau kemudian masih kurang percaya dengan itu ya boleh dicari di Google lah, di googling aja nama Suryo Koco. Terakhir saya melakukan pendampingan aksi adalah di 14 Desember 2012. Jadi saya masih ingat betul panggung
pembatas jalan tol dengan jalan biasa di depan DPR itu tercabut pagar-pagar besinya, dan hari ini sekarang sudah jadi tembok tinggi. Itu salah satu salah satu bukti bahwa memang itu pernah terjadi. Dan itu adalah posisi di mana terakhir kita saya mendampingi teman-teman. Saya akui saya hanya sampai di 2012 mendampingi proses 13-14 sampai lahirnya Undang-Undang Desa. Itu kawan-kawan sudah bisa berjalan sendiri karena memang begitu melihat kekuatan itu maka teman-teman politisi menjadi lebih proaktif melakukan pendekatan, dan orang-orang seperti saya yang bukan politisi dan tidak punya akses kendali langsung terhadap kepala desa dan perangkat desa, ya buat politisi tidak menarik karena melihat saya tidak melihat sebagai kerumunan orang yang itu jadi kerumunan suara, kan kira-kira seperti itu. Tapi saya menikmati, saya bahagia dengan itu. 2010 kanopinya Kementerian Dalam Negeri roboh, itu juga bisa dicek, itu gerakan dari teman-teman Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Itu saya juga mendampingi di sana, jadi saya tahu betul bagaimana perjuangan itu nggak gampang, dan saya tahu betul jebakan-jebakan itu juga sering disiapkan. Jadi termasuk saya diminta didorong oleh orang yang tidak terlalu saya kenal, untuk kemudian saya suruh pakai baju kaki supaya saya ini bisa masuk ke kementerian dan seterusnya. Saya bilang saya nggak mau, karena kalau mungkin saya pakai dan kemudian saya mengaku sebagai kepala desa, pasti akan dengan entengnya langsung dicabut dan kemudian dipublikasi, provokatornya udah ketangkap, kan kira-kira kayak gitu. Jadi itu bagian-bagian yang ibarat kata yang kalau bermain ya sedikit banyak saya sudah punya catatan-catatan lah. Nah, ketika tadi saya sampaikan tentang tentang peluang P3K untuk TPP khususnya PLD, sebenarnya saya lebih melihat ada memang ruang peluang itu sangat ada, tinggal bagaimana kemauan politik atau kebijakan dari pemerintah untuk itu. Jadi menjadi sangat lebih mudah dibandingkan ketika perjuangan kawan-kawan yang dulu. Jadi saya pikir itu Mas Panudi, dan semoga kesalahan-kesalahan saya dalam berstatement bisa dimaafkan, dan kalau ada ketersinggungan sekali lagi mohon segera dibuang jauh-jauh. Tidak ada niat sedikit pun saya membuat kawan-kawan jadi tersinggung, khususnya untuk teman-teman yang TAPM kabupaten, TAPM provinsi dan seterusnya. Saya tahu betul bahwa keberadaan teman-teman kalau bicara P3K pasti akan tidak menarik. Oleh karenanya ya PLD ini yang coba kita dorong, kita perjuangkan, dan kalau memang memungkinkan ya mulai sekarang mencoba membangun jejaring PLD ini, supaya ketika nanti pada saat ditanya, nah kira-kira kalau PLD ini dijadikan P3K ada berapa banyak, pendidikannya apa, itu kita punya datanya. Karena kadang-kadang kan gitu Mas, cara menjatuhkan itu kan dengan cara ditanya data kita nggak tahu. Nah ini mungkin ruangnya Mas Panudi sebagai relawan pendamping relawan pemberdayaan desa Nusantara chapter pendamping, kalau memang memungkinkan dan ada kesepahaman teman-teman, ya mulai dibangun database-nya nih, teman-teman, minimalnya ada teman-teman PLD itu realnya berapa sih? Oh ada 29.200 sekian umpamanya. Itu kan akan enak ketika kemudian ini loh sudah siap langsung langsung dieksekusi aja 2026 ini oh kalau dari sini berarti yang tidak lulus SMA ada sekian orang, ini kayaknya kita perlu kasih waktu nih untuk kemudian melakukan kejar paket umpamanya, atau kemudian apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Kira-kira itu Mas Panudi.
Dan terima kasih Mas Kolil sudah melontarkan itu. Saya baru tahu statementnya Pak Zulhas ini tadi pagi. Begitu saya cari-cari dan ternyata benar. Jadi mungkin ini menjadi catatan menarik untuk kita. Inilah indahnya ngobrol desa kita pagi-pagi. Jadi tahu-tahu dapat surprise, ada kebijakan baru, tahu-tahu kemudian kita bisa liar berpikir untuk kemudian kebijakan baru ini kita nikmati aja, kita coba bawa untuk keperluan kawan-kawan, kira-kira kayak gitu. Terima kasih, salam bahagia untuk kawan-kawan semua, salam sehat untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai, salam Desaisme. Ya, salam Desaisme. Ya, luar biasa. Pagi hari ini tidak terasa, itu kita sudah ngomong-ngomong 2 jam ini. 2 jam nih. Dan saya yakin banyak isu yang dilontarkan kemudian menjadikan masukan bagi kita semuanya. Dan saya yakin informasi-informasi dari rekan ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan karena sudah jam 8 kurang sedikit, karena kita sudah cukup banyak membahas dan kita akhiri pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di ngobrol desa episode berikutnya. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.